Hi, I'm Peter Parker. Hey Peter Parker, you got something for me? Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk semua yang kami ketahui sejauh ini di Spider-Man No Way Home. No. If she knew, she would freak out. And when she freaks out, I freak out. Why? Why? Because he probably has some hero stuff for you to do. You're a superhero. I'm trying to say that something is coming. Untuk daftar ini, kami melihat semua detail yang diketahui untuk film Spider-Man yang paling dinanti. Apakah kalian punya teori No Way Home kalian sendiri? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, ini adalah patungan Marvel dan Sony. Agustus 2019 bukanlah waktu yang mudah untuk menjadi penggemar Spider-Man. Jangan salah paham, Spider-Man Far From Home memang keren, tapi konflik di balik layar membuat kami semua panik. Hanya dalam beberapa minggu, Far From Home meraup lebih dari $1 miliar di seluruh dunia. Thank you, Miss Parker, for having me. And thank you guys for having me. Tentunya itu cukup untuk membuat semua orang senang. Rupanya tidak, karena Disney dan Sony tidak dapat mencapai kesepakatan tentang cara membagi keuntungan. Meskipun film Spider-Man ketiga yang dibuat di MCU sudah dalam perkembangan, kedua raksasa media itu berpisah selama sekitar 1 bulan. I don't want to go, sir. Please. Please, I don't want to go. I don't want to go. Setelah penggemar memprotes dan Tom Holland secara pribadi memanggil Bob Iger, perusahaan mencapai kesepakatan untuk mempertahankan Spidey di MCU dengan potensi untuk menyeberang ke Sony Pictures Universe of Marvel Characters. He said there is a world in where we can make this work, and then there was a bunch of phone calls back and forth from Tom Rothman. He was really instrumental in the process, and it was really interesting for me to have these two studio heads. What do you think? Nomor 9, tim kreatif dan pemeran-pemerannya. No Way Home akan menjadi homecoming lainnya. Membawa kembali Tom Holland sebagai Peter Parker, Zendaya sebagai MJ, dan Jacob Batalon sebagai Ned. I don't spoil things. Name me one thing that I've actually spoiled. Sebagian besar kenalan sekolah Peter lainnya juga kembali, termasuk Angourie Rice sebagai Betty, Tony Revolori sebagai Flash, dan J.B. Smoove sebagai Mr. Dell. What do you think it is? You know, being a man of science, witches. Saudara laki-laki Holland, Harry, bahkan menjadi cameo sebagai pengedar narkoba. Tunggu, apakah ini masuk ke dalam universe-nya Cherry atau karya multiverse? So, I went to Shaker Square to see some kids that I know. Pokoknya, John Watts kembali ke kursi sutradara untuk ketiga kalinya. Dan itu bukan film MCU terakhirnya, dengan Fantastic Four dalam pengembangan. Naskahnya sekali lagi ditulis oleh Chris McKenna dan juga Eric Summers, yang sebelumnya mengerjakan film superhero lain di mana dunia bertabrakan. Take a look at the new guy. Guess they'll just let anybody in here. Nomor 8. Bagaimana film Far From Home berakhir? Di Infinity Saga dimulai dengan Tony Stark memberitahu dunia, I am Iron Man. jadi masuk akal jika kisah itu akan berakhir dengan dunia mengetahui bahwa Peter Parker adalah Spider-Man, meskipun nggak dalam situasi yang ia inginkan. Disiapkan untuk serangan drone London dan kematian Mysterio, Spider-Man kemungkinan tidak akan memiliki hubungan akrab dengan pihak berwenang di No Way Home. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Kembalinya J.K. Simmons sebagai J. Jonah Jameson juga dengan cerdik menandakan bahwa Spidey akan menjadi bagian dari alam semesta yang jauh lebih besar. You become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Gimana franchise-nya akan pergi dari sini? Akankah Peter membersihkan namanya dan beradaptasi menjadi figur publik, mencari perlindungan di alam semesta lain, atau mengadaptasi cerita One More Day? Nomor 7, Loki yang memulai. Musim pertama Loki diakhiri dengan pelepasan multiverse, membuka jalan bagi MCU untuk berpapasan dengan rangkaian garis waktu alternatif yang nggak ada habisnya. No turning back now. Sementara Marvel telah merahasiakan plot untuk No Way Home, peristiwa Loki pasti akan dikaitkan dengan petualangan solo ketiga Spider-Man. Dipercaya secara luas bahwa multiverse akan memainkan peran kunci, pada dasarnya memberi kita Spider-Verse live action. You're like me. Sama seperti Loki yang menemukan berbagai varian, Peter dari Holland mungkin segera menyadari bahwa ada lebih dari satu Spidey di luar sana. Seperti apakah bentuk Spider Alligator? Why the hell is there an alligator in here? He's a Loki! Nomor 6. Doctor Strange in the Spider-Verse of Sadness. Indikator lain bahwa multiverse akan menjadi faktor No Way Home, Benedict Cumberbatch mengulangi perannya sebagai Dr. Stephen Strange. Sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay, Steven.
That feels weird, but I'll allow it. Karena film Sorcerer Supreme berikutnya berjudul Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aman untuk mengatakan bahwa kedua film tersebut akan menyentuh alam semesta yang bertabrakan. Multiverse of Madness menetapkan dirinya setelah Avengers Endgame, WandaVision, dan Loki musim pertama. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Sementara film MCU tidak selalu dirilis dalam urutan kronologis, No Way Home kemungkinan besar akan menjadi awal dari Multiverse of Madness. Pertanyaannya, apakah mantra Strange akan memiliki efek jangka panjang pada Peter dan seluruh multiverse? The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Nomor 5, Electro Jamie Foxx. Kami nggak bisa merasa nggak enak untuk film The Amazing Spider-Man. Potongannya ada di sana untuk membangun sesuatu yang mudah diingat, tapi dengan gaya khas Sony. Mereka mencoba menyulap terlalu banyak elemen sekaligus. You wanna know how powerful I am? Yeah? Well, so do I. Electro Jamie Foxx hanyalah salah satu dari banyak karakter yang berubah pendek. Tapi MCU bisa merubah karakter Electro. Pada Oktober 2020, ada kabar bahwa Jamie Foxx akan mengulangi perannya dalam No Way Home, salah satu tanda besar pertama bahwa multiverse akan menjadi faktor dalam film tersebut. Tapi Electro nggak akan berwarna biru kali ini, artinya kita bisa melihat sesuatu yang lebih dekat dengan rekan komiknya yang berwarna kuning. Ini menimbulkan pertanyaan apakah Fox memainkan Max Dillon yang sama persis dari The Amazing Spider-Man 2 atau Electro lain dari timeline lain. Costume gives it away, huh? Look, you look pretty important, Max. How do you know my name? It's written on your badge. I'm a nobody. Hey, you're not a nobody. You're somebody. Nomor 4, Doc Ock Alfred Molina. 2 bulan setelah pengumuman Jamie Foxx, tersiar kabar bahwa Alfred Molina akan kembali sebagai Otto Octavius, juga dikenal sebagai Dr. Octopus. Rosie, our new friend thinks I'm gonna blow up the city. April berikutnya, Molina mengkonfirmasi apa yang sudah kami ketahui sambil juga memberikan beberapa detail lagi. Doc Ock Molina tampaknya menemui ajalnya di Spider-Man 2. Jadi ketika Molina bertanya kepada John Watts bagaimana mereka akan membawa karakter itu kembali, sang sutradara dilaporkan menjawab, mengutip, di alam semesta ini nggak ada yang benar-benar mati. Hello, Peter. Selain Molina yang sudah tua secara digital, teaser pertama menunjukkan bahwa kita juga bisa melihat Green Goblin, Sandman, dan juga Lizard. Jadi itulah 5 penjahat potensial, meskipun kami pikir ada ruang untuk yang ke-6. Nomor 3, ada kemungkinan Daredevil-nya Charlie Cox muncul. Dari semua Marvel Netflix yang dibatalkan, Daredevil mungkin paling menyakitkan. Ketika satu pintu tertutup, terkadang sebuah jendela terbuka. Miss Page. My name is Matt Murdock. This is my associate, Foggy Nelson. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak Daredevil berakhir, yang berarti Marvel dapat mengendalikan karakter tersebut. Daredevil musim 4 mungkin hanyalah mimpi, tapi aktor Charlie Cox dilaporkan mengambil adegan untuk No Way Home. Ini masih hanya rumor, karena Cox membantah keterlibatannya. I don't disagree with anything you're saying. Bahkan jika Cox menyimpan rahasia dan ternyata Matt Murdock ada di filmnya, mungkin tidak sama dengan series Netflix-nya. Sebuah foto juga muncul yang diduga menampilkan Kristen Dunst dan Deborah Ann Woll melakukan pemotretan ulang. It wasn't me. Please. Please, you have to believe me. Namun, Woll menjawab, mengutip, itu bukan saya. Yang berarti Karen Page mungkin tidak ada di film ini sama sekali. Kita lihat saja nanti. Nomor 2, Tobey Maguire dan Andrew Garfield belum dikonfirmasi. Tapi belum. Ketika Fox dan Molina secara resmi dilemparkan, kita semua tahu apa artinya itu. Ketiga generasi Spider-Man semuanya bisa muncul di film yang sama. I'm sorry, you're saying there's a multiverse? Sementara internet sudah menumpuk dengan fan art dan gambar Photoshop dari trio, Tobey Maguire dan Andrew Garfield belum menyelesaikan kesepakatan. I want Spider-Man! Ada berbagai laporan tentang Maguire dan Garfield yang muncul dalam film tersebut. Holland membantah bahwa para pendahulunya terlibat. Maguire sebagian besar diam tentang masalah ini, sementara Garfield menepis rumor itu. I feel like I'm in a game of werewolf, and I'm just saying I'm not the werewolf. I'm not the werewolf. I promise you guys, I'm not the werewolf. Emma Stone juga mengklaim bahwa dia tidak mengulang perannya sebagai Gwen Stacy. Terlepas dari itu, banyak orang dalam yang tampaknya yakin bahwa para aktor tahu lebih banyak daripada yang mereka katakan kepada kita. Seperti yang dikatakan Garfield, never say never. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami.
Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Masa depan Spider-Man di MCU. Kesepakatan yang dibuat Disney dan Sony pada September 2019 memungkinkan Marvel untuk menggunakan Spider-Man dalam film Mandiri ketiga, yaitu No Way Home, dan film lain yang dibuat di MCU. Tapi pada bulan Februari 2021, Holland mengklaim bahwa kontraknya berakhir dengan No Way Home. Zendaya juga tidak yakin apakah mereka akan melakukan Spider-Man lagi setelah yang ketiga. Oh, okay. Well, that was a real roller coaster. Meskipun detailnya masih meragukan, kita akan melihat Spidey setidaknya dalam satu film MCU lagi setelah No Way Home. Tapi ia mungkin menjadi bagian dari ensemble yang lebih besar seperti dalam Civil War, Infinity War, dan Endgame. Beberapa lama lagi Holland akan memainkan web slinger kita, hanya waktu yang bisa menjawab. Meskipun Holland telah menyatakan, mengutip, "Jika mereka ingin aku kembali, aku akan berada di sana dalam sekejap." Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.